Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-44. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-44. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Judul renungan kali ini, Keluar dari Kemiskinan, ditulis oleh Win Collier. Sahabat ODB, Warren Buffett bersama Bill dan Melinda Gates mencetak sejarah ketika meluncurkan sebuah gerakan donasi yang disebut The Giving Pledge dengan berjanji menyumbangkan setengah dari harta kekayaan mereka. Pada tahun 2018 terkumpul sumbangan sebesar 92 miliar dolar Amerika Serikat. Karena penasaran, psikolog Paul Piff pun meneliti tentang pola memberi dan menemukan bahwa orang miskin cenderung memberi 44% lebih banyak ketimbang orang kaya. Mereka yang menyadari kemiskinannya sering tergerak untuk lebih bermurah hati. Yesus tahu tentang hal ini. Ketika datang ke bait Allah, Yesus memperhatikan orang banyak memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Tetapi seorang janda miskin memasukkan 2 peser terakhir miliknya. Jumlah uang yang terkecil nilainya ke dalam peti. Saya membayangkan Yesus berdiri, merasa senang dan takjub. Dia mengumpulkan murid-muridnya dan memastikan mereka tidak melewatkan tindakan yang luar biasa itu. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, seru Yesus. Mungkin kemudian murid-muridnya berpandang-pandangan karena bingung, berharap ada yang dapat menjelaskan maksud Yesus. Jadi Yesus pun menjelaskannya. Mereka yang memberi banyak memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Mungkin kita tidak bisa memberi banyak, tetapi Yesus mengajak kita memberi dari kekurangan. Meski bagi orang lain terlihat kecil, kita memberi dari apa yang kita punya, dan Allah sangat disenangkan oleh pemberian kita yang melimpah. Sahabat ODB, apa artinya Anda memberi dari kekurangan? Bagaimanakah Anda dapat memberi semua dari diri Anda untuk Yesus hari ini? Ya Allah, aku merasa tidak punya apa-apa. Persembahanku sangatlah kecil dan tidak berarti. Namun inilah diriku seutuhnya.
Maukah engkau menerimaku dalam segala kekuranganku? Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosper.